Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaannya? Luar biasa? Nah, hari ini adik-adik sudah siap untuk beribadah? Walaupun kita masih beribadah dari rumah dan kita masih melalui media, tapi itu tidak mengurangi semangat adik-adik ya untuk bersekutu bersama. Nah, adik-adik yang belum bersaat teduh, kakak ajak untuk saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, yuk kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Teman-teman, jangan lupa berdiri ya. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan beribadah di rumah kita masing-masing hari ini 13 September. Sebelum kita membaca Alkitab kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami di rumah kami masing-masing dan kami melaksanakan ibadah teruna pagi ini secara online Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman yang boleh kami baca dan kami renungkan itu bisa kami mengerti. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasalnya yang pertama, ayat ke-8 sampai 19. Kakak akan membaca untuk kita. Nasihat dan peringatan. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kami menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut langkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan kita yang berbahagia, kita yang membaca dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Bagaimana keadaan new normal di rumah adik-adik? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, walaupun kita terbatas dengan jarak. Adik-adik, untuk informasi, kondisi Batam saat ini sudah zona merah. Apa itu artinya? Kita harus lebih hati-hati untuk keluar dari rumah, untuk melihat situasi, suasana di luar sana. Sudah banyak pasien baru akibat dari pandemik. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga adik-adik, kita harus mematuhi apa yang sudah diperintahkan pemerintah. Apalagi saat ini sudah ada peraturan tidak pakai masker, itu didenda. Jadi jangan keluar ke tempat keramaian. Itu pesan kakak untuk adik-adik. Adik-adik, untuk firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dengan tema penguatan kepada jemaat, khususnya kepada anak-anak. Kita tahu bahwa kitab Amsal ditulis oleh beberapa orang, dan yang paling banyak itu adalah ditulis oleh Raja Salomo. Mungkin penulis lain, kalau adik-adik pernah dengar, ada Agur dan Ibu Raja Lemuel. Kitab Amsal merupakan kitab yang berisi syair atau pedoman hikmat untuk hidup benar dan bijaksana. Dan tema utama dalam kitab Amsal adalah takut akan Tuhan. Itu bisa kita baca di Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Tujuan dari pengajaran dalam kitab Amsal mengajarkan tentang kehidupan dalam kebenaran, dalam keadilan, serta kejujuran. Juga kitab Amsal mengajarkan arti dan tujuan dalam kehidupan manusia. Contohnya apa? Kalau kita malas-malas, akibatnya apa? Kita menjadi bodoh. Dan kebodohan merupakan akar dari kemiskinan. Kitab Amsal juga mau mengajarkan tentang pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan hal-hal yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya. Nah, adik-adik, pembacaan hari ini mau mengajarkan tentang arti dan tujuan dalam kehidupan, yaitu nasihat dan peringatan. Kakak ada mencatat tentang nasihat di ayatnya yang ke-8. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Tentang peringatan di ayatnya yang ke-10. Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, jangan engkau menurut. Peringatan yang kedua, ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku dan jalan orang yang menuju kejahatan. Kira-kira adik-adik, setelah mendengar nasihat atau peringatan dalam Amsal ini, apa yang menjadi pilihan adik-adik setelah mendengarkan nasihat atau peringatan ini? Mendengarkan, melakukan dalam keseharian kita, atau malah mungkin kita mengabaikan nasihat atau peringatan dari kitab Amsal ini? Sebelum adik-adik menjawab, mari kita ketahui bagaimana maksud Tuhan di dalam kitab ini. Adik-adik, kalau dalam mengambil suatu keputusan, ada suatu perbedaan antara pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Kalau bukan pengikut Kristus, dalam mengambil keputusan biasanya berdasarkan akal pikirannya atau logika yang dia bangun, dan itu selalu menurut manusia benar, maka itulah yang menjadi keputusan bagi dia. Sedangkan pengikut Kristus di dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan kehendak Allah. Seperti apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Ya, ada juga kita yang orang Kristen di dalam mengambil suatu keputusan menggunakan logikanya di dalam mengambil keputusan. Contohnya siapa? Lot. Adik-adik tahu cerita tentang Lot? Dia tinggal di lembah Yordan di kota Sodom.
Nanti adik-adik bisa baca di Kejadian pasalnya yang ke-13. Dia sudah diperingati untuk meninggalkan kota Sodom, tapi dia tidak peka terhadap apa yang diperingatkan Tuhan kepada Lot. Lot berpikir secara logika, nggak mungkin Tuhan akan membakar kota ini, karena banyak manusia di dalamnya. Itulah pemikiran yang menggunakan logika. Namun, apa yang terjadi? Ya, adik-adik bisa membaca di Kejadian 13. Bagaimana kita mengetahui bahwa keputusan yang kita pilih merupakan kehendak Tuhan? Adik-adik tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Artinya, di dalam kita mengasihi Tuhan, ada suatu keputusan yang kita ambil harus memuliakan Tuhan. Apa contohnya? Terkait dengan pembacaan kita. Ada teman sekolah kita yang mengajak untuk bolos ya, atau mabal kalau bahasa Kak Tony dulu, pada saat jam kosong. Kira-kira adik-adik akan mengikuti ajakan teman atau seperti apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka keputusan yang kita ambil apa? Ya, kita akan menolak ajakan teman kita untuk tidak bolos. Malah kita harus memberi contoh kepada dia. Kenapa harus bolos? Ada masalah apa? Itu adik-adik. Kalau kita sudah punya pilihan memberi contoh kepada teman kita yang takut akan Tuhan. Contoh lain, sekaligus kakak mau bertanya nih untuk adik-adik. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, apakah adik-adik sudah absen di line group ya di PT? Nah, kalau belum, di absen. Jangan lupa. Kenapa kakak bertanya? Kenapa harus di absen? Ini adalah pilihan bagi adik-adik untuk memutuskan untuk aktif di dalam persekutuan atau tidak. Harapannya bagi kakak, ya adik-adik jadi tahu nih, oh iya ternyata masih sehat di rumah, masih bisa mengikuti ibadah. Pertanyaan yang kedua, setelah di absen adik-adik boleh memberi saran kepada kami kakak-kakak layang, bagaimana nih, ada ide, Kak, kita bikin ada suatu kuis interaktif kah untuk sesama teman-teman PT, supaya ada suatu kebersamaan, suatu semangat yang boleh ditimbulkan dalam suatu persekutuan tetap terbangun. Silakan ide-ide seperti itu adik-adik sampaikan. Itu yang menjadi pertanyaan kedua. Kembali ke tema kita adik-adik, bahwa keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu kita peroleh karena kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Artinya apa? Kita harus hidup layak, memperoleh berkat daripada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, memberi kemuliaan untuk Tuhan, dan bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik, caranya adalah kita harus mendekat kepada sumber hikmat itu. Siapa sumber hikmat itu? Ya, Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ada 2 cara adik-adik. Yang pertama, berdoa. Apa tujuan berdoa? Kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kita berinteraksi kepada Tuhan dalam syafaat kita, dalam doa kita. Dengan tujuan apa? Menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan kita. Hal yang kedua, setelah kita berbicara dengan Tuhan, kita harus mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya seperti apa? Iya, baca Alkitab, lakukan ibadah, bersekutu bersama. Karena di dalam Alkitab inilah terjawab setiap doa yang adik-adik naikkan. Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan sumber hikmat tadi? Yang pertama, adik-adik, lakukan pada saat bangun pagi. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengucap syukur
untuk istirahat yang boleh kita lakukan. Dan kita memohon berkat penyertaan Tuhan untuk kegiatan kita pada hari ini. Hal yang kedua, selalu membawakan di dalam doa. Mau mulai berangkat sekolah, sampai di sekolah, mulai belajar, demikian juga pada saat nanti kembali ke rumah. Tiba di rumah, ya, doakan juga orang tua, bahwa dalam pekerjaan orang tua, supaya tetap selamat, sehat-sehat, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Yang ketiga, adik-adik, harus ada persekutuan secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang tua di rumah. Apa itu? Membaca Alkitab. Dan kita tahu tadi, dengan membaca Alkitab, kita mengetahui maksud Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita pada hari itu. Yang terakhir, kembali berdoa. Mengucap syukur karena sudah disertai Tuhan, mulai dari pagi, siang, sore, sampai pada malam hari sebelum aktivitas kita berakhir di tengah-tengah istirahat kita. 4 hal inilah adik-adik harus kita lakukan dengan tidak kenal lelah. Dan harus kita lakukan penuh dengan tanggung jawab atas hidup kita. Ingat adik-adik, Tuhan sudah bertanggung jawab akan hidup kita. Dan Dia tidak penuh dengan kelelahan. Dia tetap menjaga adik-adik. Dan hal yang kita lakukan tadi, 4 hal tadi, mulai dari bangun pagi, membawakan dalam doa, membaca Alkitab, mengucap syukur, itu menjadi gaya hidup adik-adik. Dengan kita mengenal Tuhan secara pribadi, adik-adik juga sebagai bagian dari jemaat, bagian dari gereja kita, bagian dari komunitas kita, bertanggung jawab juga dalam memperoleh hikmat yang daripada Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan. Contohnya apa? Memperoleh hikmat dalam mengambil suatu keputusan. Ini untuk adik-adik yang kelas 3 SMP atau yang kelas 3 SMA. Kalau ditanya nih, adik-adik nanti sekolahnya lanjutannya mau kemana? Atau katakanlah mau jurusan apa? Kalau yang SMP mau ke SMA, SMP bisa ke SMK, atau yang dari SMA mau melanjut ke universitas, mau melanjut ke politeknik. Hal-hal seperti ini itu menjadi suatu pilihan bagi adik-adik. Adik-adik sudah harus bertanya di dalam hati, Tuhan punya rencana apa terhadap saya ke depan? Itu untuk adik-adik yang kelas 3 ya. Sehingga kita tahu bahwa apa nih maksud Tuhan? Apa nih rencana untuk maksud Tuhan tadi? Dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, itu cara-caranya. Untuk adik-adik yang lain nih, bagaimana nih yang kelas 1, kelas 2? Kapan harus membagi waktunya? Ini kan kita sekarang lagi eranya online. Pasti penggunaan gadget kita itu harus kita kontrol. Kapan waktunya bermain, kapan harus bisa menyelesaikan tugas, jangan abai, jangan lalai. Sehingga kita tahu nih, oh kita mau apa ya sekarang yang lagi tren, apa ya, Mobile Legends ya, atau PUBG, kira-kira seperti itu. Hal-hal seperti ini adik-adik harus bisa membagi waktunya. Jangan sampai waktunya tersita kepada permainan tadi, malah tidak ingat akan tugas tanggung jawab adik-adik di dalam tugas sekolah. Kalau adik-adik sudah mempunyai gaya hidup sebagai pengikut Kristus yang benar, maka pertanyaan-pertanyaan yang tadi atau pernyataan yang tadi tentang pilihan sekolah, tentang membagi waktu di sekolah terhadap gadget maupun hal-hal yang lain, adik-adik bisa memahaminya dan itu bisa melakukannya. Karena apa? Hikmat Tuhan dalam tanggung jawab atas diri kita. Mari kita mulai mengambil pilihan dalam suatu keputusan. Kita harus mempunyai sikap gaya hidup yang bertanggung jawab sebagai pengikut Kristus yang benar. Jangan lelah dan kita akan memperoleh hikmat Tuhan dalam hidup kita. Mengambil suatu keputusan yang benar adalah sangat penting karena itu akan menentukan masa depan kita, baik kita pribadi maupun orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita. Tuhan sudah mengulurkan tangan untuk pilihan itu kepada kita. Mari adik-adik sambut uluran tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 52, Hai Dengarlah Anakku, bait yang pertama dan kedua. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Adik-adik, kita akan berdoa dalam syafaat kita, dan kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih berkenan bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan boleh berkenan juga atas ibadah yang boleh kami lakukan melalui puji-pujian dan kebenaran firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan untuk kelancaran ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal tadi sampai pada menuju akhir dari ibadah kami ini, walaupun kami melakukannya itu di rumah kami masing-masing secara online. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, karena Tuhan sudah mengulurkan tangan kepada kami untuk melayani kami dan melayakkan teruna-terunamu untuk memperoleh berkat, beroleh hikmat yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan di dalam pertumbuhan kami, adik-adik teruna kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan sebagai teruna yang mau setia dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan teruna-terunamu mendengarkan nasihat dan perintah dari orang tua seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berdoa juga kami Tuhan pada pagi hari ini untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang boleh kami alami. Apapun yang boleh rencana Tuhan di dalam pandemi COVID ini, kami mau menyerahkan itu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau menyerahkan penanganan kesehatan, para medis yang boleh diberikan kesehatan, dan tetap dengan iman yang percaya bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam penanganan coronavirus ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, sampai kepada pemerintah daerah secara khusus di Kota Batam di dalam menangani penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami mau memohon hikmat yang daripada Tuhan untuk para pemimpin kami ini. Tuhanlah yang kuasai hati dan pikiran, sehingga keputusan yang mereka boleh ambil itu seturut dengan kehendak-Mu saja.
Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk gereja kami, ketua majelis jemaat kami, PHM kami, maupun para presbiter yang melayani, kakak layan kami, pengurus-pengurus pelkat, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kami, sehingga kemuliaan nama Tuhan yang boleh dimuliakan di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah apa yang boleh kami kumpulkan ini, itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah kami menggunakannya, itu juga seturut dengan kehendak-Mu, dan itu boleh kami lakukan di dalam pelayanan kami melalui program-program yang sudah kami susun Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat yang masih tersisa di tempat orang tua kami maupun keluarga kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati melalui pekerjaan dan aktivitas orang tua kami. Di dalam kesehatan keluarga kami juga Tuhan, kami mau menyerahkan. Biarlah kasih penyertaan Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kami. Dengarkan dan kabulkanlah doa yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Maka kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Tinggallah di dalam Yesus. Adik-adik jangan lupa berdiri ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, kita akan kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari, lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Hiduplah sebagai anak yang takut akan Tuhan, dan jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dalam kehidupanmu, dan Roh Kudus diam di dalam hati yang menganugerahkan hikmat, kasih, dan damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai adik-adik teruna yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih.